Kalau pemain dengan harga mahal, lalu pengalaman sebanyak Lukaku dan Gosens aja nggak bisa kita percaya, lalu kita mau gimana? Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat karena hari ini nggak cerah. Aduh, males banget. Kemarin weekend kita kesepian karena nggak ada pertandingan Inter. Sekalinya ada pertandingan, hasilnya malah seri. Seri tapi rasa kekalahan menurut gua karena lawan yang kita hadapi, Sampdoria, itu ada di peringkat 19. Tim paling jelek kedua di Serie A saat ini. Dan bahkan secara keseluruhan dari 22 partai mereka baru menang 2 kali dan 5 kali seri. Entah kenapa musim ini, khususnya di tahun 2023 ini, kita sangat amat tidak konsisten. Di tahun ini kita bisa menang lawan Milan 2 kali, lalu menang lawan Atalanta, bahkan menang lawan Napoli, tim terkuat di Serie A. Tapi di sisi lain kita kehilangan poin lawan Monza, kemudian lawan Sampdoria, dan bahkan kita kalah lawan Empoli. Banyak yang bilang inkonsistensi Inter musim ini, khususnya tadi malam di pertandingan lawan Sampdoria, itu disebabkan rotasi Inzaghi yang dianggap terlalu berlebihan. Kalau dilihat-lihat dari starting line up, setidaknya ada 3 rotasi. Yang pertama di lini belakang tidak ada Bastoni. Acerbi yang memerankan sebagai left center back pengganti Bastoni memang cukup solid dalam mengawal pertahanan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan menyerang sebagus Bastoni. Lalu rotasi yang kedua di lini tengah, wingback kiri kita memainkan Gosens bukan Di Marco. Sebetulnya nggak jelek-jelek banget penampilan Gosens, tapi dari sisi bertahan dia beberapa kali kecolongan. Impactnya kurang lah untuk tim. Lalu kemudian di lini depan kita menyimpan Dzeko dan memberikan Lukaku kesempatan bermain sejak awal, tapi lagi-lagi dia masih belum mampu mencetak gol. Terakhir kali Lukaku mencetak gol untuk Inter yaitu di Giornata pertama musim ini melawan Lecce. Gue setuju sih dengan kalimat "Don't change the winning team", jangan merombak tim yang sedang bagus, yang sedang menang. Dua pelatih terakhir kita yang mempersembahkan Scudetto, Mourinho dan Conte, itu juga tipikal pelatih yang gak suka rotasi. Mereka menerapkan prinsip don't change the winning team. Dan bahkan waktu Inter meraih treble itu Mourinho jarang banget ngecadangin pemain-pemain senior kita kayak Samuel, Lucio, Eto'o. Saat itu usianya udah 30-an tapi tetap main terus. Baik Mourinho maupun Conte, mereka lebih suka berinvestasi di pelatih fisik. Mereka mempunyai pelatih fisik andalan yang mampu membuat pemain punya stamina yang oke. Oleh karenanya Mourinho maupun Conte mereka cenderung punya skuad yang ramping, gak terlalu gemuk. Pemainnya itu-itu aja tapi kuat bermain 90 menit, kuat bermain setiap 3 hari sekali. Tapi menurut gua inkonsistensi kita musim ini bukan karena disebabkan rotasi sih. Yang dilakukan Inzaghi sebetulnya gak rotasi-rotasi banget ya, gak menurunkan kualitas lah setidaknya. Contohnya aja di pertandingan dini hari tadi melawan Sampdoria, pemain yang diberikan kesempatan oleh Inzaghi kan Gosens dan Lukaku. Itu pemain yang kita beli dan gaji dengan biaya mahal. Lukaku dan Gosens walaupun mereka jarang mendapatkan menit bermain, lalu di musim ini mereka dianggap sebagai pemain pelapis, tapi dari segi kualitas, pengalaman dan harga mereka itu nggak kalah dengan pemain inti. Kalau pemain dengan harga mahal, lalu pengalaman sebanyak Lukaku dan Gosens aja nggak bisa kita percaya, lalu kita mau gimana? Jadi menurut gua kurang tepat rasanya kalau kita menyalahkan Inzaghi karena dia melakukan rotasi sebagai penyebab hasil buruk kita melawan Sampdoria. Di pertandingan lawan Sampdoria, seluruh pemain kita tampil buruk sih. Walaupun kita menguasai jalannya pertandingan ya, penguasaan bola 65%, total shoot kita 18, yang mana 5 diantaranya on target, tapi menurut gua seluruh pemain kita tampil buruk. Kita tidak mampu memaksimalkan banyak peluang dan gak kreatif dalam membongkar pertahanan Sampdoria. Ini kalau kita kasih nilai 1/1, Lukaku misalkan, menurut gua kepercayaan dirinya masih parah. Dia gak berani shooting, gak berani ngajak sprint. Sepanjang pertandingan dia cuma jadi striker pemantul ya, dapat bola, kemudian kontrol, kemudian passing ke kiri, passing ke depan, atau balik lagi ke belakang. Udah gitu terus sepanjang pertandingan. Lalu lebih parah lagi Lautaro Martinez, dia balik lagi ke mode World Cup. Yang parah detik terakhir dia malah kelamaan nahan bola, bukannya langsung nge-shoot. Itu kesempatan emas sebetulnya untuk gol di detik-detik terakhir. Lalu Hakan Calhanoglu juga shoot jarak jauhnya nggak ada yang akurat. Kemudian Barella kebanyakan mengeluh, sampai-sampai Lukaku marah ya. Terekam jelas di kamera muka Lukaku sangat geram. Lalu dia ngoceh-ngoceh ke Barella, dia ngomong, "Sudah cukup dengan gestur lenganmu itu, jangan lakukan lagi." Kemudian De Vrij beberapa kali kecolongan oleh Gabbiadini. Lalu di babak kedua kita masukin Brozovic. Sebetulnya agak berharap dia bisa
jadi game changer, tapi ternyata malah bikin serangan kita menjadi lebih lamban. Dia kebanyakan dribble bola menurut gue dibandingkan Hakan. Dan tentu saja yang paling parah Dumfries. Ketika dia masuk, sisi kanan pertahanan kita menjadi jauh lebih lemah. Dia benar-benar pemain dengan zero IQ. Gue masih nggak habis pikir kita bisa-bisanya seri 0-0 lawan Sampdoria. Padahal ini kalau gue lihat Sampdoria di beberapa pertandingan terakhir hancur lebur. Mereka seri lawan Monza, kalah lawan Atlanta, kalah lawan Udinese. Lawan-lawan mereka selalu bisa mencetak gol, tapi kita malah nggak bisa. Menurut gue ada 3 hal yang sudah ditakdirkan di dunia ini. Pertama kematian, kemudian jodoh, dan takdir yang ketiga adalah kiper Sampdoria tiba-tiba bermain layaknya kiper nomor 1 Italia ketika menghadapi Inter. Dengan hasil seri ini kita gagal memperlebar jarak dengan tim yang ada di bawah, dan bahkan justru semakin lebar jaraknya dengan Napoli. Kita ada di peringkat 2 dengan poin 44. Tapi kalau Juve poinnya kembali normal, nggak dikurangi 15 poin, maka yang peringkat 2 adalah Juventus. Poinnya sama dengan kita, tapi kita kalah head to head. Nah, minggu depan kita akan menghadapi partai yang jauh lebih sulit melawan Udinese. Di fase pertama kita kalah, dibantai oleh Udinese. Dan minggu depan kita harus rotasi karena 3 hari setelah melawan Udinese kita akan menghadapi Porto. Silahkan tuliskan di kolom komentar analisis teman-teman untuk pertandingan Inter lawan Sampdoria dini hari tadi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewet